Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah diode, ukurannya adalah 6A atau 6 ampere. Oke, seperti ini. Dan alat ini berfungsi untuk menyearahkan sebuah arus listrik di motor maupun di elektronika. Ini sangat berpengaruh sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kita menggunakan alat ini sebagai alat untuk mengalirkan arus yang digunakan itu bisa berfungsi atau berjalan normal sesuai dengan alat yang kita pasang di diode ini. Dan alat ini mempunyai beberapa tanda. Ini ada 2 tanda, 1 strip. Oke, strip putih seperti ini. Ini adalah tanda dari sebuah komponen diode. Di semua diode itu sama di ukuran 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere atau 6 ampere, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk sebuah arus untuk dialirkan seberapa besar. Dan di sini untuk diode ini berfungsi menyearahkan atau mengalirkan arus ke satu arah dari positif ke negatif. Dan di sini saya ada sebuah aki. Seperti ini, aki 12 volt. Oke, kita lihat 12 volt 5Ah seperti ini. Ini adalah sumber dari arus tegangan DC atau arus DC. Dan alat ini atau aki ini bisa menyimpan arus jika dialiri atau dilakukan pengisian menggunakan arus searah, arus yang memiliki kutub positif dan negatif seperti itu. Dan sama dengan diode ini juga berfungsi mengalirkan arus dari positif ke negatif. Ini berfungsi dan bisa mengalirkan arus jika kita beri beban lampu ataupun yang lainnya, atau alat elektronik yang lainnya, atau komponen di motor itu CDI, terus flasher. Untuk klakson masih AC teman, klakson itu AC, tetapi di motor untuk klakson itu menggunakan arus DC. Jadi diode ini berfungsi diode ini berfungsi mengalirkan arus positif. Untuk tandanya seperti ini. Untuk prakteknya yang di elektronik itu simbolnya ini yang positif, tetapi saat kita pasang di motornya ini berfungsi untuk mengalirkan arus dengan tanda seperti ini. Putihnya di sebelah kiri atau di negatif. Ini berfungsi mengalirkan arus positif dari negatif. Seperti itu inti mudah dari cara kerja sebuah arus DC atau arus searah. Oke teman-teman, untuk proses pengecasan sebuah aki, untuk aki kering seperti ini ada yang komentar, itu ada yang bisa dicas maupun tidak bisa dicas. Ini ada beberapa hal atau di dalam akinya ini mengalami masalah. Tapi untuk aki kering atau aki yang kita gunakan di motor ini bisa kita perbaiki dengan beberapa syarat atau tanda di dalam selnya supaya lebih mudah untuk kita memperbaiki sebuah aki kering atau aki bebas perawatan. Hanya dengan menambahkan air aki biasa ini bisa normal kembali. Kita akan lihat di video selanjutnya. Dan untuk aki 12 volt, ini aki 12 volt
untuk ampere atau kekuatan yang disimpan arus ini adalah 12 volt 5Ah atau 12 volt. Ini bisa mengalirkan arus sebesar 5 ampere selama 1 jam. Itu pun arusnya normal atau dalam kondisi baru. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengembalikan lagi penyimpanan arus di aki seperti baru lagi dan tentunya besar seperti semula dalam kondisi baru. Dan di sini ada beberapa untuk jenis aki. Di sini ada yang 12 volt, 12 volt 3Ah. Dan untuk alat atau proses pengecasan aki untuk voltase ini lebih baiknya atau amannya ditambah 2 volt dari kapasitas akinya itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah 12 volt. Jika kita tambah 2 volt menjadi 14 volt, ini juga aman atau baik. Ini ada yang terbaik dari cara tersebut. Kita bisa menggunakan 14,5 volt. Ini sesuai standar motor. Oke, itu. Dan di sini akan berbagi tips tentang bagaimana cara memperbaiki sebuah aki. Ini saya perlihatkan. Aki kering yang tidak bisa dicas atau tidak bisa menyimpan arus. Ini apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Untuk di sini saya menggunakan alat bantu dari komponen motor. Yang saya gunakan sebuah kiprok atau regulator kalau di bahasa umum atau bahasa yang sering kita gunakan di motor. Ini adalah regulator atau kiprok dan sistem kerjanya adalah sama dengan dioda seperti ini. Dioda seperti ini. Ini menyalakan arus dari AC atau dari arus AC dari spool mesin, karena di dalam spool mesin itu masih ada naik turun dari voltasenya atau arusnya itu masih bolak-balik, tidak satu arah. Ini bisa disearahkan oleh kiprok ini. Kita bisa lihat tanda di bodinya ini. Dan untuk kiprok ini mempunyai kelebihan atau mempunyai pembatas voltase dari sebuah pengisian motor. Ini di angka normal untuk semua jenis motor. Teman-teman bisa mengukur menggunakan abu digital maupun abu analog. Kita arahkan ke 12 volt. Kita arahkan ke 20 volt DC seperti ini. Dan kita ukur berapa voltase yang dilakukan saat pengisian di sebuah motor. Itu amannya atau standarnya di 14,5 sampai 14,8 volt. Oke teman, kita akan coba untuk melihat bagaimana cara untuk melakukan sebuah pengecasan menggunakan kiprok motor. Dan di sini saya memakai kiprok yang warna hijau dari punyanya motor lama. Ini harus punyanya motor karburator atau kiprok yang ori atau bawaan asli motor atau kiprok yang orisinil. Itu bisa pakai produknya AHM atau Fukuyama, itu sama teman. Oke, Fukuyama. Tapi untuk yang lainnya ini tidak bisa otomatis di sistem pengisiannya, hanya otomatis di sistem penerangan atau lampu. Jadi kita tidak bisa gunakan untuk yang kiprok tersebut. Untuk kiprok yang ori atau yang asli, teman-teman bisa melihat dari kondisi bentuk fisik sebuah kiprok yang orisinil. Itu kita bisa lihat dari bentuk fisiknya, ini sangat kuat
dan agak berat, terutama dari fisiknya ini tergolong kuat atau rapi. Untuk yang sebelah sini ini kepunyaan Supra lama, kepunyaan Grand yang ori seperti ini. Untuk yang sebelah kiri ini adalah yang biasa, yang biasa. Ini yang tidak otomatis di sistem pengisiannya, tetapi otomatis di sistem lampu penerangan. Ini yang biasa, pembungkusnya memakai lem atau karat seperti ini. Dan untuk harganya itu sekitaran 3 kali lipat dengan yang ori. Teman-teman, di sini saya akan memanfaatkan sebuah kiprok motor. Jika teman-teman mempunyai di rumah sebuah kiprok atau setelah mengganti kiprok, ini jangan dibuang dulu. Kita manfaatkan jika kiprok ini bermasalah di sistem lampu penerangan atau lampunya itu tidak berfungsi dari motor. Ini biasanya untuk lampu depan itu, lampu penerangan utama itu cepat putus. Di sini saya ada sebuah lampu, ini saya simulasikan sebagai lampu utama atau lampu besar. Ini kebetulan saya tidak ada. Ini biasanya lampu kota atau lampu yang bisa kita jumpai saat lampu senja atau lampu senja. Ini menggunakan arus AC atau arus dari spool mesin, menggunakan sistem penerangan dari spool mesin. Untuk lampu penerangan, lampu senja atau lampu utama, lampu besar, ini ikut cara kerja dari kelistrikan lampu besar atau lampu senja atau lampu kota itu masih menggunakan arus AC yang disuplai dari kiprok, dari spool ke kiprok. Ini masih menggunakan arus AC. Kita bisa melihat dari saat motor ini stasioner atau nyala mesinnya itu masih rendah, ini berkedip-kedip, tidak terang atau stabil. Ini adalah ciri menggunakan arus AC atau menggunakan spool mesin yang disuplai oleh kiprok. Untuk cara kerjanya, saat motor ini kita hidupkan stasioner, kemudian arus yang dikeluarkan dari spool mesin kemudian mengalir ke lampu. Ini lampunya nyalanya kadang terang, kadang redup, tidak stabil seperti itu. Saat kita naikkan gasnya, ini lampunya langsung terang, tapi di kiproknya ini ada pembatas dari voltase atau SCR yang mengatur, sehingga saat kondisi mesin atau gas dinaikkan itu voltase meningkat, tapi kelebihan dari voltase tersebut di sistem pengisian spoolnya, di sistem penerangan spool motor ini dialirkan atau dibuang, dialirkan atau dibuang ke bodi atau ke negatif dari kiproknya, atau dialirkan kelebihan voltase tersebut ke negatif atau bodi dari motor, sehingga output dari keluaran lampunya ini tetap stabil di 12 sampai 13 volt, sehingga lampunya ini tidak putus. Dan ada beberapa masalah di sistem penerangan, yaitu jika sistem penerangannya ini mengalami masalah, itu biasanya ini kelebihan voltase, atau saat kita naikkan gasnya ini lampunya putih dan terjadi filamen atau kawat di bolamnya ini putus. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini adalah masalah kiprok ini short atau mengalami konsleting atau mengalami kebocoran di sistem pembatas voltase di dalamnya. Ini saat kita naikkan gasnya, saat awal kita
hidupkan motornya atau stasioner, ini masih menyala dengan normal atau berkedip-kedip. Tetapi saat kita nyalakan, saat kita naikkan gasnya, ini lampu atau sistem penerangan di motor itu langsung redup, bahkan sekali tidak nyala. Ini artinya kiproknya bermasalah atau terjadi short, sehingga voltase yang dihasilkan dari spool penerangan atau sistem penerangan motor ini langsung dibuang ke bodi atau ke negatif, jalur negatif dari kiprok ini semua, sehingga output di keluaran lampu penerangan ini tidak mencukupi untuk menyalakan sebuah bolam. Seperti itu inti mudah dari sebuah permasalahan di sistem penerangan. Dan di sini kita bisa manfaatkan untuk kiprok tersebut yang sistem penerangannya itu bermasalah, karena untuk kiprok ini ada yang jenis ini yang mempunyai 4 pin seperti ini atau hal DC. Ini mempunyai dua fungsi dari sebuah motor, yaitu sistem pengisian. Yang satu sistem pengisian yang alirannya itu dari spool pengisian ke aki, dan yang satu lagi dari spool penerangan atau spool di motor itu ke jalur lampu utama. Jadi ada dua fungsi, sistem penerangan dan sistem pengisian. Dan di sini saya ambil atau teman-teman bisa menggunakan jika kiproknya itu bermasalah di sistem penerangan. Kita bisa gunakan, tidak perlu membeli baru dari kiproknya. Kita bisa memanfaatkan di jalurnya tersebut, jalur pengisian di aki motor, jalur pengisian ke sistem DC atau jalur ke aki. Oke, untuk jalur di sini yang menggunakan kiprok Vario, Karbu, Absolut Revo, Bitkarbu, Mio maupun Vega ZR, Vega R New yang baru, Vega R New lama yang masih karburator, ini kita bisa manfaatkan. Untuk jalurnya teman-teman bisa melihat di sini kita gunakan 3 jalur. Untuk yang pertama di sini adalah negatif, di sini negatif atau ke bodi motor, dan di sini adalah jalur input ke spool mesin, spool pengisian, dan di sini output dari output ke aki atau sistem pengisian ke aki. Dan di sini kita tidak gunakan untuk jalur lampu utama. Ini tidak kita gunakan karena nanti ini saat kita salah pasang, ini biasanya terjadi masalah besar atau terjadi short saat kita gunakan. Di sini saya menggunakan trafo. Jadi saat kita salah pasang di sini, ini bisa menyebabkan trafonya itu langsung panas atau short di kumparannya. Jadi kita cukup gunakan 1, 2, 3 negatif, sistem pengisian dari spool, kemudian aki. Oke, seperti itu. Dan di sini sudah ada alat yang saya gunakan untuk sistem pengisian menggunakan kiprok motor, bos. Oke, seperti ini. Ini saya menggunakan trafo trafo 5 ampere. 5 ampere yang agak bagusan sedikit. Di bawahnya ini mereknya Big. Ini yang hobi elektronik mungkin paham. Ini kelas 2 untuk outputnya. Ini soalnya yang bagus itu yang besar, yang era ini terlalu bagus. Kita cukup gunakan yang 5 ampere seperti ini. Kita pilih outputnya karena kebetulan di sini saya memakai CT. Kita pilih yang CT, kemudian 18 seperti itu. Dan kita bisa tambahkan untuk diodenya 2 buah seperti ini.
karena ini memakai CT, sistem penyaarannya seperti ini, 2 buah seperti ini. Kemudian kita teruskan ke input dari trafo dan output dari trafo, kita taruh di sebelah kanan atas dari kiproknya. Ini saya memakai kiprok yang orisinil, memakai kiprok yang asli. Ini untuk kondisinya kiprok yang asli bawaan motor. Ini sistem penerangannya tidak berfungsi, untuk penerangan lampu utama yang tidak berfungsi. Kita ambil jalur yang ke sistem pengisian. Ini input dari trafo, kemudian yang merah ini langsung ke sistem pengisian. Seperti ini ke aki 12 volt bagian plus, bagian positif. Ini, dan kemudian untuk jalur negatif, teman-teman, ini jalur negatif. Ini jalur negatif langsung ke ground atau negatif aki. Ini untuk selanjutnya, untuk lebih memudahkan, di sini untuk CT-nya langsung ke jalur negatif ke aki. Sini jalur negatif ke aki. Ini kita sambung. Di sini saya memakai kabel warna biru. Ini, dan di sini outputnya 14,4 volt untuk sistem pengisian di kiprok yang ori. Ini sudah saya gunakan dan saya coba, ini berhasil stabil untuk voltasenya. Ini standby di 14,4 volt. Dan di sini teman-teman bisa memodifikasi dari jalur negatif atau jalur dari kiprok motor yang negatif. Jalur kiprok motor yang negatif ini kita bisa tambahkan 2 buah diode. 2 buah diode seperti ini. Ini saya memakai diode yang 6 ampere, sama seperti ini. Diode 6 ampere, diode 6 ampere seperti ini, sama. Kita arahkan untuk yang strip ini, yang negatif ini, ini mengalir ke jalur negatif ke trafo atau ke aki. Dan di sini saya kasih saklar on off. Ini bertujuan untuk menonaktifkan dari jalur diodenya ini. Jadi saat kita on kan seperti ini menjumper dari kabel warna hitam ke kabel warna biru. Jadi diodenya ini tidak difungsikan lagi, sehingga output di pengecasannya itu 14,4 volt. Dan jika kita pindah atau kita nolkan atau tidak terhubung arus dari negatif, ini melewati diode kemudian ke aki atau ke negatif. Ini bisa menaikkan voltase. Untuk satu diode menaikkan 0,5 volt dan 2 diode ini menaikkan 1 volt. Itu fungsi dari diode. Seperti ini sama di sistem pengisian motor. Kita akan coba untuk pindah dari posisi saklarnya. Sudah saya pindah. Ini sudah saya pindah dan voltasenya sudah naik. Nanti kalau sudah lama itu 15,5 volt, ini masih belum stabil. Teman-teman, dan di sini saya telah menambah dari sebuah komponen. Komponen di
trafonya ini, maaf, di kiproknya ini saya memasang sebuah LED 12 volt. Nah, LED seperti ini. Oke, LED. Dan semoga kelihatan. LED-nya ini 3 mili ukurannya. Sebentar. Oke, LED-nya ini 3 mili. Oke, sini. Oke, bos. Dan ini ada jalur atau di LED-nya ini ada yang besar untuk platnya, ada yang kecil. Oke, untuk yang besar ini adalah negatif, yang kecil adalah positif. Dan di sini ada sebuah resistor 1K. Ini saya solasi soalnya. Oke. Dan untuk jalur negatif saya kasih warna kabel hitam dan warna yang warna merah ini adalah jalur positif. Ini saya kasih resistor di sini. Setelah kaki positifnya saya kasih resistor. Untuk resistornya seperti ini, teman. Resistor memakai 1/4 watt. Ini ukuran 1K, 1 kilo ohm. Ini untuk warnanya coklat, hitam, dan merah. Coklat, hitam, dan merah untuk 1 ohm. Dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan LED yang 5 mili seperti ini. Ini agak besar ukurannya. Oke, seperti itu. Dan di sini fungsi dari alat ini. Oke, ini adalah penunjuk dari sebuah indikator untuk arus yang digunakan saat pengecasan berjalan atau berfungsi. Oke, ini adalah indikator pengganti dari ampere meter atau arus, deteksi arus, melihat arus. Ini saya menggantikan dari cas yang lama, kita bisa pakai cara seperti ini. Untuk yang lama itu masih menggunakan ampere analog seperti ini. Untuk ampere analog itu biasanya untuk ampere analog ini saat baru pertama dinyalakan, ini ampernya ini masih 4 ampere saat kita lakukan pengecasan awal. Ini tergantung dari ukuran aki. Jika akinya besar itu biasanya langsung ke 5 ampere dan terus menurun mendekati 0, itu adalah tandanya full, atau sistem pengecasan ini sudah hampir mendekati penuh atau voltasenya itu sudah di 14,5 volt. Seperti itu kita gantikan menggunakan lampu LED. Dan untuk lampu LED, untuk lampu LED ini yang saya pasang. Ini jika sudah full, ini adalah nyalanya terang, atau saat pertama dipasang jika akinya ini dalam kondisi kosong atau arusnya itu atau voltasenya itu kecil. Oke, ini masih redup, dan nanti saat full ini terang. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba di sebuah aki yang sudah saya bongkar. Dari kondisinya kita lihat. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah aki yang sudah saya bongkar. Ini 12 volt 3 ampere. Oke, 12 volt 3 ampere. Ini sudah saya gergaji, saya buka di bagian sini karena saat saya cas ini bermasalah atau tidak
bisa menyimpan arus, ini bisa melakukan pengisian. Oke, bisa melakukan pengisian, tetapi voltasenya itu langsung ngedrop atau output dari aki ini tidak kuat atau arus yang dikeluarkan itu kurang besar. Jadi di sini mengalami beberapa masalah di sistem penyimpanannya. Oke, seperti itu. Dan kita akan coba lihat hasilnya atau bagaimana cara untuk alat ini bekerja, lampu LED-nya ini bekerja. Kita akan coba untuk melihat di dalamnya. Ini. Dan untuk aki 12 volt ini daya atau penyimpanannya di setiap selnya ini yang baik itu adalah 2,5 volt atau 2,1 volt di setiap selnya. Ini sudah termasuk sel aki yang normal atau bisa berfungsi, terutama untuk sistem starter motor. Oke, ini saya ukur yang sel sebelah sini. Oke, ini mendekati 2 volt. Ini sudah bagus. Oke, sudah bagus. Kita bisa melihat dari untuk teman-teman yang pernah membongkar atau menservis dari sebuah aki kering, silakan ditulis di kolom komentar. Kita bisa lihat dari warnanya. Ini untuk yang warna abu-abu seperti ini adalah kutub negatif, dan warna yang merah atau hitam ini adalah kutub positif. Ini yang membedakan arus AC dan DC. Oke, sistem penyimpanannya seperti ini. Kita bisa lihat atau mengecek di bagian sel-selnya, karena di sini jumlah selnya itu 6. Jika kita kalkulasikan atau kita tambahkan 2 volt kali 6 itu 12 volt. Dan di sini mengalami masalah di sistem penyimpanannya atau arus keluarannya itu tidak kuat. Untuk aki ini kita akan coba tes di alatnya ini apakah bekerja dari lampu LED-nya ini mendeteksi arus yang masuk. Oke, sebentar. Saya lepas dulu. Oke, bos, saya lepas dulu. Oke, di sini supaya lebih kelihatan, lebih mudah kelihatan, kita akan nyalakan dari casnya. Oke teman-teman, untuk pemasangannya lampu LED-nya ini hampir kelupaan. Oke, untuk pemasangan lampu LED-nya ini kita bisa pasang di sini. Oke, yang merah ke diode atau input kita pasang di sini lebih rapi, lebih bagus. Oke, input dari dari trafo ke diode ke kiprok, dan yang hitam ini ke jalur aki atau output dari kiproknya ke sistem pengisian atau aki. Oke, ini saya pasang seperti ini karena belum sempat untuk merapikan, teman. Oke, seperti itu. Kita akan nyalakan alatnya. Oke, kita nyalakan alat casnya, bos. Oke, sudah nyala. Oke, kita pasang di sebentar, di 14,5 volt ini. Oke, ini 15 volt gitu. Dan kita lihat permasalahan di sini.
Ini saya pasang LED-nya, kita lihat nyalanya, redupnya. Ini saya menggunakan pengecasan 14,5 volt. Kita pasang di sini jalur positifnya. Oke, sudah menyala. Lampu LED-nya terang. Dan di sini mengalami masalah untuk aki ini, sambungan selnya. Oke, sambungan selnya ini sudah saya cek kemarin, saya lihat di kelima sambungan selnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini sambungan selnya yang sebelah sini, ini ada kerenggangan atau tidak menyambung dengan kuat. Oke, begitu. Kita akan coba jumper memakai gunting, kita lihat reaksi dari lampu LED-nya ini. Oke teman-teman, apakah redup atau tetap terang? Oke teman-teman, kita bisa lihat dari voltasenya. Ini voltasenya ini tidak stabil, 16,9. Oke, ini ciri-ciri dari 17 volt. Ini ciri-ciri dari sebuah aki yang bermasalah atau tidak bisa menyimpan arus atau arus dari pengisiannya itu tidak mengalir. Ini biasanya saat kita cas menggunakan avo atau volt digital, ini melebihi batas normalnya, ini 16,6 volt. Jadi seperti itu penyebab dari aki yang tidak bisa menyimpan arus, baik mengisi maupun mengeluarkan input atau outputnya ini bermasalah, tidak bisa menyimpan arus inputnya dan outputnya tidak kuat untuk menyalakan atau kelistrikan di motor itu tidak stabil, kadang langsung hilang. Ini disebabkan karena sambungan di antara selnya ini ada yang terputus. Oke, kita buktikan 16,8 volt. Kita coba jumper. Oke, ini agak redup dari lampu LED-nya. Kita coba jumper di sini. Oke, kita lihat reaksinya. Oke. Gunakan tangan kanan. Oke. Bisa dilihat. Kita lihat voltasenya. Oke. Oke, ini teman, ini sudah menyambung dari voltasenya, kita bisa lihat. Oke, seperti itu. Oke, ini reaksinya saat kita shotgun atau kita jumper. Saya taruh di sini supaya lebih kelihatan. Saya jumper terus. Ini. Oke, mulai redup dan melakukan pengisian. Ini mulai redup melakukan pengisian. Bisa jumper. Ini sudah menghubungkan arusnya. Dan kita akan coba pindah ke 15,5 volt. Kita lihat reaksi di lampu LED-nya. Oke, redup. Meredup. Oke. Dan untuk diesel akinya saat diberi beban pengecasan 15,5 volt, ini langsung terjadi seperti ini, penguapan.
karena saat penyambungan selnya ini belum stabil. Oke, ini saya jumper aja. Ini kita bisa lihat di voltasenya ini 16 volt. Ini saat untuk aki dalam keadaan normal itu 15,5 volt. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ini adanya ini selnya tidak bisa menyimpan arus karena terjadi kerenggangan atau lepas di sambungan selnya. Dan voltasenya saat kita gunakan di motor ini teman-teman bisa mengukur sekitaran 16 atau 17 volt. Dari sistem pengisian di motor itu menjadi kacau atau melebihi batas, padahal ini sudah kondisi pengisian normal. Ini tadi 15,5 volt untuk sistem pengisiannya. Ini berkedip-kedip untuk lampu LED-nya. Oke teman, jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Bisa menggunakan tambahan dari LED ini untuk alat pengecasan di motor, di rumah maupun di bengkel teman-teman dengan memakai cas kiprok motor. Ini aman digunakan dan terbukti untuk hasilnya. Ini bisa untuk memperbaiki aki kering. Untuk aki seperti ini kita bersihkan atau kita ambil airnya pakai tisu, kemudian kita solder, kita sambungkan selnya, ini bisa normal kembali. Dan alat ini bisa mendeteksi dari sistem pengisian aki yang tidak berfungsi atau alat deteksi sel aki putus. Ini bisa kita gunakan alat seperti ini dengan melihat kedipan perbedaan di lampu LED-nya, redup maupun terangnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.